warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Taqabbal minna tilawatana wa sadaqatana. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita di surat Ar-Rahman. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang keempat, rangkaian ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada manusia melalui pengajaran Quran, kemudian penciptaan manusia dan pengajaran Al-Bayan. Di ayat yang lain di surat Ad-Dariyat, surat ke-51, itu memang ada ajakan untuk memperhatikan diri manusia itu lebih mendalam, lebih teliti. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian ada sesuatu, afala tubsirun. Tubsirun ini basoro melihat, nazoro melihat, ro'a melihat. Basoro melihat, nazoro melihat, ro'a melihat. Nah, basoro afala tubsirun itu adalah melihat tidak hanya bentuk fisiknya, tapi juga di dalamnya bagaimana, mentelaah. Kenapa rambut yang tumbuh di beberapa bagian tubuh manusia itu beda-beda? Di alis ya segitu-segitunya tumbuhnya, tapi rambut di kepala, wah itu bisa panjang. Sehingga menjadi peluang rizki bagi tukang potong rambut. Nggak ada tukang potong alis. Subhanallah. Setiap persendian, afala tubsirun. Dipikir, kenapa jari kita 5 tapi yang jempol misah? Afala tubsirun. Kalau nggak misah, kita nggak bisa megang sesuatu. Dengan terpisahnya jempol itu, kita bisa megang dengan kuat. Keren banget Allah. Afala tubsirun. Kita lanjutkan di ayat yang ke-5 sampai nanti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama. Ayat yang ke-13. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan bersujud. Wassama arafa'aha wa wada'al mizan, dan Allah meninggikan langit dan Allah meletakkan mizan. Alla tatghaw fil mizan, supaya kalian jangan melampaui batas dari mizan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirun mizan. Ini bagian patoto nanti. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Jangan kalian mengurangi mizan. Itu tentang langit. Kemudian wal arda wada'aha lil anam. Dan Allah meratakan bumi untuk semua makhluk. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Di dalam bumi itu ada buah-buahan, pohon kurma yang memiliki kelopak. Wal habbudul asfi waraihan. Dan biji-bijian yang berkulit, juga bunga-bunga yang harum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian berdua yang manakah yang kalian berdua dustakan? Baik, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Di sini sebagaimana gaya bahasa surat Ar-Rahman,
selalu menyebutkan sesuatu berpasangan. Ada dua gitu. Di sini juga sama. Asy-syamsu, matahari, ya. Kemudian al-qamaru, bulan. Bihusban, husban ini akar katanya sama dengan hisab. Hisab itu perhitungan. Ya. Husban dengan ada tambahan an di ujungnya, ya, seperti ar-Rahman gitu. Maka husban ini adalah perhitungan yang sangat teliti dan sempurna. Jadi kalau kita memperhatikan juga membaca literatur sains, bagaimana matahari dan bulan itu beredar dengan sangat akurat. Beredar dengan sangat akurat. Ada gaya gravitasi. Kemudian dengan peredaran matahari dan bulan itu yang sangat teliti, maka manusia bisa mengetahui hari, mengetahui bulan, sampai mengetahui hal-hal yang bisa dihitung dengan jarak waktu yang masih lama. Gerhana bulan, gerhana matahari itu kan sudah bisa terhitung kapan terjadinya. Subhanallah. Itu karena ya, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Subhanallah. Jadi kita bisa tahu ya, pergeseran waktu subuh dari tanggal 1 Ramadan ke hari ini itu bisa tahu karena bihusbannya itu. Ya. Saya ada kawan di Eropa. Itu kalau musim panas itu jarak waktu dengan kita 5 jam. Nanti ganti musim beda lagi. Dan mereka dengan yakin mengatakan, Ustaz nanti ngisi kajian di bulan ini, tapi selisih waktunya sudah 5 jam. Bihusban. Ditambah lagi tidak hanya peredarannya ya, yang nanti juga kita bisa mengetahui waktu sholat dan sebagainya, termasuk posisi penempatan bagaimana matahari ditempatkan dengan jarak yang kabarnya bumi dan matahari itu jaraknya 92,5 juta mil. Duka tak angkana nolna sabaraha hiji ya. 92,5 juta mil. Pokoknya jauh. Ya. Dengan bihusban, ini adalah jarak yang memberikan kehidupan di bumi. Kehidupan yang nyaman. Konon kalau ya, dibuat lebih dekat matahari itu, maka bertambah intensitas panasnya nyampe ke bumi, dan bumi akan meleleh. Begitu juga kalau jarak itu jauh, diperjauh, maka bumi akan kekurangan energi panas matahari dan akan membeku. Itu matahari. Belum lagi bulan. Bulan sama dengan jarak yang presisi sangat akurat. Itu bisa membuat kehidupan itu seperti sekarang. Kalau bulan didekatkan, bulan lebih dekat dari jarak yang sekarang, maka bulan yang memiliki gaya gravitasi, gaya menarik itu akan membuat air laut itu pasang dan bumi akan tenggelam. Kemarin kita baru dikasih hujan yang begitu besar, itu sudah was-was. Was-was dengan banjir yang mungkin semata kaki, ya, selutut, kita udah deg-degan. Bagaimana kalau bulan itu didekatkan dan itu membuat airnya pasang sampai akan membuat tenggelam. Ini subhanallah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan keajaiban ciptaan Allah Ar-Rahman. Allah yang Ar-Rahman menciptakan ciptaannya itu dengan sangat-sangat hebat. Presisi akurat. Sesuai dengan bihusban tadi.
Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Jamaramukumullah, an-najmu kita tahu ini artinya adalah bintang, nujum. Ya. Nujum itu bintang, an-najm bintang. Ya. Tapi di ayat ini terjemahannya bukan bintang, an-najmu wasyajaru. Jadi ini pentingnya belajar Quran ya. Ada kosakata yang Allah pakai khusus untuk Quran, itu dibuat menjadi lebih dalam. Atau sifat-sifatnya itu dipakai untuk menyebutkan sesuatu. Nah, terjemahannya an-najmu itu adalah tumbuh-tumbuhan. Asy-syajaru, pohon-pohonan. Ini paket. Berpasangan atau berlawanan. Kenapa tumbuh-tumbuhan disebut dengan an-najmu? An-najmu itu kan bintang yang kelap-kelip, yang bisa datang dan menghilang. Itu an-najmu. Datang dan menghilang. Nah, tumbuh-tumbuhan itu juga sama. Tumbuh-tumbuhan itu sesuatu yang tidak punya cabang. Mungkin juga tingginya itu nggak melebihi badan manusia. Tumbuh-tumbuhan itu. Beda dengan asy-syajar yang tinggi menjulang, ada batang-batangnya. Jadi ini tinggi pendek. An-najmu, tumbuh-tumbuhan ini gampang tumbuh, sekaligus juga gampang musnah, gampang hilang. Rumput-rumputan tuh nggak disebut pohon, tumbuh-tumbuhan. Gampang tumbuh, gampang hilang, seperti an-najm. Ya. Jadi contohnya, atau juga ini butuh perawatan yang rutin dan intensif. Misalnya bunga-bungaan. Ya. Ini kan butuh perawatan rutin, intensif. Gitu. Ya. Dan memberikan nuansa keindahan, memberikan ya, santapan nutrisi bagi emosi dan hormonal. Ya. Jadi kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, itu bukan membuat kita kenyang, nggak mungkin, tapi membuat kebutuhan hormonal kita untuk bahagia, refresh, itu terpenuhi. Itu an-najmu. Sebagaimana dalam kegelapan kita melihat ke langit ada bintang itu kayaknya regreg gitu, indah, seneng gitu, happy. Itu an-najmu. Ya. Kemudian asy-syajar ini pohon. Kokoh, berdiri tegak, dan tahan lama. Memberikan oksigen, sebagian memberikan buah-buahan untuk kita makan, dan memberikan naungan. Tempat kita berteduh. Jadi ini kedua-duanya, mau yang pendek atau yang tinggi menjulang, yasjudan. Sujud kepada Allah dengan caranya masing-masing. Sujud kepada Allah dengan caranya masing-masing. Manusia Allah ciptakan beda-beda. Karakternya, sifatnya, talentanya, ya, beda-beda. Contohlah kepada tumbuh-tumbuhan dan pohon. Ya, sujud kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, itu untuk langit, ya. Untuk an-najmu wasyajaru. Berikutnya adalah ayat 7 dan 9 sampai 9 itu tentang langit. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit yang ditinggikan oleh Allah. Kemudian di situ wa wada'al mizan. Ya, disimpan, diletakkan al-mizan. Allah tatghaw fil mizan, ya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirun mizan. Ini 3 ayat yang semuanya menyebutkan mizan. Mizan itu alat menimbang. Alat menimbang itu mizan. Ketika 3 ayat ini menyebutkan mizan berulang-ulang, ini menunjukkan betapa pentingnya mizan itu dalam kehidupan manusia. Mizan itu adalah keadilan, mizan itu adalah keseimbangan.
Seimbang dong. Ngegoes iya, sholat lama iya, tilawah iya. Nah, itu seimbang. Gitu. Jadi ada keseimbangan dalam hidup. Ada keadilan. Itu yang disiratkan ya, ketika penyebutan mizan itu 3 ayat itu berurut-urut. Berturutan ada. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi betapa pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan kita. Kalau banyak makan karbo, ya siap-siap, nggak seimbang ya. Kalau kebanyakan makan yang kolesterol, yang manis-manis, jadi nggak seimbang gitu. Siap-siap dengan konsekuensinya. Ya. Kemudian di situ ada yang menarik. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Aqimu ini suatu perintah yang biasanya kita temukan dalam sholat. Aqimu sholat. Ya, dirikanlah sholat. Ini wa aqimul wazna. Tegakkanlah ya keadilan keseimbangan itu ya, menggunakan aqimu. Artinya ini perintah melaksanakan sesuatu secara berkelanjutan dan sempurna sesuai dengan syarat-syaratnya. Sholat kan begitu. Aqimu sholat itu lakukan sholat berkelanjutan dan sempurnakan syarat-syaratnya. Jadi keadilan, keseimbangan itu juga aqimu. Kemudian bil qisti. Nah, al-qistu itu artinya adil. Al-adlu itu juga artinya adil. Jadi yang kita serap menjadi kosakata bahasa Indonesia itu adil saja. Sedangkan al-qistu memakai to itu tidak kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Padahal artinya sama. Al-adlu adil. Al-qistu adil juga. Silahkan nanti dicek di mushafnya. Ya. Di ayat yang ke-9 itu al-qistu diterjemahkan dengan adil. Padahal beda. Apa bedanya? Nah ini. Al-adlu adalah keadilan. Adil ini sudah adil, diberikan hak-haknya. Tapi tidak membuat semua pihak senang, bahagia. Itu adil. Jadi al-adlu itu dibuat, ya, diberikan hak-haknya secara adil, tidak ada kezoliman, tapi tidak membuat semua pihak bahagia. Adil sih adil, tapi, nah masih ada tapinya. Tapi kalau al-qistu, ya, ini adalah keadilan yang lebih tinggi, selain hak-haknya diberikan, ya, ini juga keputusan keadilan yang membuat semua pihak senang. Standarnya tinggi, al-qistu. Nah, ini mulai masuk Pak Toto. Di surat An-Nisa, ya, ayat yang ketiga. Khawatir ini saya tidak melayani jamaah ya, karena meminta tema poligami. Ini aja satu ya, dikasih spoiler aja satu ayat lah. Ya. Nah di ayat ketiga surat An-Nisa, ini kan pasti tema poligami itu keadilan. Emang bisa berbuat adil? Gitu. Nah pertanyaannya, Al-Quran memakai kata yang mana untuk adil? Al-adlu atau al-qistu? Nah, ya. Kalau al-adlu itu keadilan yang mungkin secara zohir semua hak-haknya itu diberikan. Tapi tidak semua senang. Paham tuh, bisa dipahami ya. Mungkin ada ya satu pihak yang jatahnya sih sama, kebagiannya sama, gilirannya sama, adil, tapi masih tetap nggak bisa terima, nggak ridho, nggak seneng. Ya. Nah ayat tentang ya, fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba 2, 3 atau 4 ya. Ternyata kata Allah fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian itu takut tidak bisa berbuat adil, ta'dilu berarti menggunakan apa? Al-adlu.
Jadi memang nggak mungkin bisa mencapai keadilan yang bisa membahagiakan semua pihak. Poligami. Jadi tugas laki-laki ketika mau poligami adil dengan kata al-adlu. Nah, sudah ya sampai di situ aja. Subhanallah ya, agama kita tuh keren banget. Allah Maha tahu. Ya. Dan perempuan nggak boleh nuntut supaya laki-laki memberikan cinta yang sama. Nggak mungkin. Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW, itu paham betul. Meskipun Rasulullah itu berusaha berbuat al-adlu, Ummu Salamah tahu kebutuhan keadilan dirinya dengan istri Rasul yang lain yang masih muda itu berbeda. Sehingga ketika Rasulullah membagi gilirannya itu sedemikian rupa dan adil, Ummu Salamah kemudian mengajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nggak apa-apa deh, giliran engkau datang kepadaku, kasih kepada Aisyah. Berikan kepada Aisyah. Bukan nuntut, ya, tapi bahkan berusaha mencari pahala kebaikan lebih banyak dalam urusan itu. Indah sekali. Ya. Tapi ini masih panjang pembahasan poligaminya. Ini baru bab keadilan. Nanti ma atau balakumnya itu juga ada bahasan sendiri. Kembali kepada surat Ar-Rahman. Jadi begitulah Allah menyebutkan dengan ya, wa aqimul wazna bil qisti. Jadi dalam menentukan keadilan, keseimbangan itu, upayakan harus sampai kepada adil yang semuanya juga senang. Keadilan yang semuanya senang. Hanya Allah yang bisa seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pindah ke ayat-ayat tentang bumi. Wal arda wadu'aha lil anam. Bumi itu dihamparkan untuk kenyamanan hidup al-anam. Ini kalau kita baca tafsir itu nggak ditemukan. Ya, penggunaan al-anam itu untuk apa gitu? Saya belum menemukan. Ya, sehingga ini mengandung makna semua makhluk. Jadi Allah menjadikan bumi ini nyaman dihidupi, ditinggali tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk semua makhluk. Maka kalau ada habitat makhluk yang rusak, siap-siap konsekuensinya. Masih ada monyet-monyet berkeliaran ya di sekitar Cempaka Arum. Nah, itu karena habitat monyet itu dirusak, sudah nggak nyaman lagi. Jadilah mereka mencari ya, tempat-tempat yang lain. Manusia juga begitu. Kemudian ya, fakihah. Di dalam bumi itu Allah menyediakan fakihatun wan nakhlu. Ya. Fakihah itu adalah buah-buahan. Kenapa Allah tidak menyebutkan bahan makanan pokok ya? Di bumi itu ada beras, ada gandum misalnya. Kenapa buah-buahan gitu? Di surga juga nanti yang disebutkan buah-buahan. Wa fakihatin katsiroh. Ya. Fakihatum mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang mereka inginkan itu akan diberikan. Kenapa buah-buahan? Ya. Saya sempat berpikir, kalau makanan pokok itu kan beda-beda. Beda tempat, ya, beda makanan pokoknya. Kalau Bapak Ibu ke Turki, jangan harap ketemu nasi. Aduh, masih lapar. Padahal sudah makan roti berapa itu ya. Belum ketemu nasi ya. Masih lapar aja, otaknya mengatakan belum makan. Ya, belum makan. Padahal perutnya udah penuh ya. Tapi karena makanan pokoknya yang berbeda. Shadaqallah. Tapi kalau fakihah, kalau buah-buahan, semua tempat itu bisa menerima. Kecuali sedikit aja. Duren mungkin sebagian orang ya aneh ya. Berduri, kemudian baunya juga menusuk gitu. Padahal kalau dicobain enak banget. Enak banget. Ya. Jadi fakihah ini sebuah kemewahan.
sebuah kemewahan, buah-buahan itu. Sehingga ini yang disebutkan di surga juga. Kalau buah-buahan saja disediakan, apalagi bahan pokok gitu. Itu sudah pasti ya diberikan. Jadi kebutuhan yang bukan pokok saja dikasih gitu, apalagi kebutuhan pokok. Itu gampang banget bagi Allah. Ini fakihah. Kemudian nanti diakhiri dengan wal habbudul asfi warraihan. Al-hab, habbatus sauda, hab itu biji. Biji yang berkulit. Jadi ini ada beras, gandum, ini masuk ke dalam hab. Habbudul asfi, ya. Jadi makanan pokok al-hab. Kemudian roihan, ini adalah bunga-bunga yang harum, wangi gitu. Ini lagi-lagi ketika dipadukan, disebutkan berbarengan, ini adalah nutrisi makanan untuk manusia. Ya. Al-hab adalah makanan fisik untuk makanan pokok kita. Sedangkan roihan itu adalah makanan nutrisi gizi ya, untuk hormonal dan emosional kita. Ya. Jadi kita kan butuh ya hormon kita itu dijaga keseimbangan. Supaya bahagia bagaimana? Lihatlah yang hijau-hijau. Lihatlah bunga-bunga yang menarik. Itu pasti beda moodnya. Ya, pasti beda. Kalau kita melihat rumah yang banyak bunga-bunganya itu kayaknya adem gitu, betah gitu. Tapi kalau tidak, ya gersang gitu. Shadaqallah. Jadi dua-duanya kita butuhkan. Makanan fisik, makanan psikis. Kita butuhkan hal itu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi bicara tentang langit itu ayat 7 sampai 9. 3 ayat. Bicara tentang bumi 10 sampai 12, 3 ayat juga. Berpasangan dan adil, bil qisti tadi. 3 ayat penjelasannya. Ini hebat Allah ya. Nah, kemudian barulah setelah itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Kenikmatan Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian dustakan? Nikmat bahasa Arabnya adalah nikmah. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika. Dan terhadap kenikmatan dari Tuhanmu itu harus diobrolin, fahaddits, disampaikan, disiarkan. Alhamdulillah. Ya. Itu harus disampaikan, banyak diceritakan supaya merasa bertambah syukur. Itu nikmat dalam bahasa Arab ya nikmat. Tapi kenapa di surat Ar-Rahman ini nikmat dengan menggunakan ala, bacanya panjang, mad wajib. Ya, namanya wajib nggak boleh dikorupsi. Ala fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nah, ala ini adalah suatu kenikmatan yang mengesankan kita melihat sinar atau sesuatu yang cemerlang. Jadi kenikmatan yang bersinar dan cemerlang. Subhanallah ya. Ini menunjukkan pemberian kenikmatan yang khusus yang hanya diberikan oleh yang Maha Agung. Ini kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ya. Makanya harus kita bisa apresiasi, kita hargai. Ya. Kalau kita nggak bisa hargai kenikmatan nomor satunya Quran, maka kenikmatan-kenikmatan yang lain kita nggak bisa menghargai. Ya. Nah ini diulang-ulang untuk menunjukkan nikmat yang disebutkan di atas-atasnya itu adalah nikmat yang agung dan banyak manfaatnya. Tadi kan matahari itu manfaatnya luar biasa. Bulan, ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, pepohonan, itu nikmat agung yang manfaatnya sampai kepada kita banyak sekali. Ar-Rahman. Pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk menggugah rasa kita, rasa syukur kita, ya, menggugah. Jadi kadang-kadang kita ini harus digeuingkeun, ya, digugahkeun
menggugah dan digugahkan, dibangunkan. Nah, supaya kita sadar, oh iya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, ala irobikuma yang pertama dari 31. Fabi ayya ala irobikuma tukadiban di surat Ar-Rahman. Semoga Allah sampaikan usaha kita untuk bisa memahami, mengkaji dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.